Jika kamu sering merasa sangat sibuk seharian, tapi merasa tidak ada satupun pekerjaan yang benar-benar selesai, ini saatnya kamu membersihkan RAM di dalam kepalamu. Pernahkah kamu duduk di penghujung hari, tubuh terasa lelah, pikiran terasa penuh, tapi saat ditanya apa yang sudah kamu selesaikan, kamu bingung menjawabnya? Kamu tidak sendirian. Fenomena ini adalah wabah modern yang diam-diam menguras energi kita. Di era di mana informasi membanjiri kita setiap detik, otak kita dipaksa bekerja layaknya komputer yang membuka terlalu banyak aplikasi sekaligus. Hasilnya, kinerja melambat, sering macet, dan akhirnya sistem menjadi crash. Inilah yang kita sebut sebagai sindrom otak penuh. Bayangkan pikiran Mi sebagai sebuah peramban web atau browser. Saat ini, kamu mungkin memiliki 50 tab yang terbuka secara bersamaan. Ada tab untuk pekerjaan kantor yang belum selesai, tab untuk membalas pesan teman, tab untuk tagihan yang harus dibayar besok, dan belasan tab kekhawatiran masa depan. Setiap tab yang terbuka ini secara diam-diam menyedot memori atau RAM mentalmu. Dalam psikologi, kita mengenal istilah Zeigarnik Effect, yaitu kecenderungan otak manusia untuk terus mengingat tugas-tugas yang belum selesai atau terinterupsi. Otakmu terus merefresh halaman-halaman tersebut tanpa henti, membuatmu merasa cemas dan kehabisan tenaga bahkan sebelum kamu mulai bekerja. Mari kita gunakan analogi lain yang lebih konkret. Bayangkan memori kerjamu atau working memory sebagai sebuah meja kerja fisik. Meja ini memiliki ukuran yang sangat terbatas. Ini adalah tempat di mana kamu memproses informasi saat ini, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Jika meja ini penuh dengan tumpukan kertas, cangkir kopi kotor, catatan kecil yang berserakan, dan barang-barang yang tidak relevan, berapa banyak ruang yang tersisa untuk benar-benar mengerjakan tugas utamamu? Sangat sedikit. Kamu harus menyingkirkan tumpukan itu setiap kali ingin memotong kertas atau menulis sesuatu. Begitulah kondisi mentalmu saat memori kerjamu penuh sesak. Secara neuroscience, meja kerja mental ini berlokasi di korteks prefrontal, bagian otak yang tepat berada di balik dahi kita. Area ini adalah pusat komando eksekutif yang bertanggung jawab atas fokus, perencanaan, dan pengendalian impuls. Namun, korteks prefrontal sangat sensitif terhadap beban kognitif berlebih. Ketika kamu memaksakan terlalu banyak informasi untuk ditahan dalam ingatan jangka pendek, korteks prefrontal akan kewalahan. Sinyal-sinyal listrik di otak menjadi bising. Akibatnya, fungsi eksekutif menurun drastis. Kamu menjadi mudah terdistraksi, lambat dalam berpikir, dan lebih reaktif terhadap stres. Otakmu secara harfiah tidak memiliki ruang komputasi yang cukup untuk berpikir jernih. Gejala dari sindrom otak penuh ini sangat mudah dikenali dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu sering masuk ke sebuah ruangan lalu lupa tujuanmu ke sana? Atau kamu menghabiskan waktu 20 menit hanya untuk memutuskan menu makan siang karena merasa tidak sanggup membuat keputusan lagi? Ini disebut sebagai decision fatigue atau kelelahan mengambil keputusan. Ketika RAM mentalmu penuh, hal-hal kecil yang seharusnya mudah terasa seperti mendaki gunung. Tubuhmu memproduksi hormon kortisol, yaitu hormon stres, karena otakmu mengirimkan sinyal tanda bahaya bahwa ada terlalu banyak hal yang tidak terkendali. Kamu bukan malas, kamu hanya kehabisan kapasitas memori sementara. Banyak dari kita mencoba menyelesaikan masalah ini dengan cara yang salah, yaitu multitasking. Kita berpikir bahwa dengan melakukan beberapa hal sekaligus, kita bisa mengosongkan meja kerja dengan lebih cepat. Sayangnya, neuroscience membuktikan bahwa otak manusia tidak didesain untuk multitasking. Yang sebenarnya terjadi adalah task switching, atau perpindahan tugas dengan sangat cepat. Setiap kali kamu berpindah dari menulis laporan ke mengecek media sosial, otakmu membutuhkan energi dalam jumlah besar untuk memindahkan fokus. Ini meninggalkan residu perhatian yang semakin menyumbat RAM mentalmu. Multitasking tidak membuatmu lebih produktif. Ia hanya membuatmu membakar memori kerjamu dengan kecepatan ganda. Jadi, apa solusinya? Jika meja kerjamu terlalu kecil, kamu tidak bisa hanya dengan mencoba mengingat semuanya lebih keras. Memaksakan diri untuk fokus saat otakmu penuh sama seperti menginjak pedal gas pada mobil yang direm tangan. Kamu hanya akan menghancurkan mesinnya. Titik baliknya adalah menyadari bahwa otakmu adalah alat untuk menciptakan ide dan memecahkan masalah, bukan tempat untuk menyimpan informasi secara permanen.
Kamu harus berhenti menggunakan kepalamu sebagai gudang penyimpanan berantakan. Kamu membutuhkan sebuah sistem eksternal. Disinilah kita masuk ke dalam metode yang paling ampuh untuk membersihkan RAM mentalmu, yaitu proses yang disebut dengan eksternalisasi. Eksternalisasi adalah proses memindahkan isi pikiranmu keluar dari kepalamu dan menaruhnya di dunia fisik. Ini adalah tindakan mengosongkan meja kerja mentalmu secara total. Bayangkan kamu sedang mencabut flash disk yang penuh data dari komputermu dan memindahkannya ke hard disk eksternal yang jauh lebih besar. Tiba-tiba, komputermu kembali berjalan dengan cepat dan mulus tanpa hambatan. Dengan memindahkan beban kognitif ke media lain, baik itu buku catatan fisik, aplikasi digital, atau secari kertas, kamu memberikan izin kepada korteks prefrontalmu untuk berhenti mengingat dan mulai bekerja memproses informasi. Ini adalah pertolongan pertama pada kecelakaan untuk pikiran yang sedang kewalahan dan stres berat. Langkah pertama dari eksternalisasi adalah melakukan brain dump atau tumpahan pikiran. Siapkan secari kertas kosong dan sebuah pena. Atur waktu selama 10 menit. Dalam waktu tersebut, tuliskan semua hal yang ada di kepalamu tanpa terkecuali. Semuanya. Mulai dari tugas besar kantor, ide proyek, pesan yang harus dibalas, tagihan listrik, hingga kekhawatiran sepele seperti membeli makanan kucing sore ini. Jangan mengurutkannya, jangan menganalisisnya. Cukup tumpahkan semuanya dari kepalamu ke atas kertas. Biarkan kata-kata mengalir tanpa henti. Proses memindahkan memori dari bentuk sinyal abstrak di otak menjadi tulisan fisik ini adalah proses pelepasan stres yang sangat katartik. Setelah semua isi kepalamu tumpah ke atas kertas, langkah kedua adalah kategorisasi. Sekarang, kepalamu sudah terasa jauh lebih ringan, RAM mentalmu kembali kosong. Kamu bisa menggunakan kejernihan ruang yang baru ini untuk melihat daftar panjang tersebut secara objektif. Kelompokkan tulisanmu, mana yang merupakan tindakan nyata yang bisa dilakukan hari ini, mana yang merupakan proyek jangka panjang, mana yang sebenarnya hanya kecemasan tidak berdasar yang bisa langsung dibuang, dan mana yang bisa kamu delegasikan kepada orang lain. Dengan melihat masalahmu di atas kertas, mereka kehilangan kekuatan emosionalnya atas dirimu. Masalah yang tadinya terlihat seperti awan badai di kepalamu, kini hanya menjadi serangkaian langkah logis yang bisa dieksekusi. Langkah ketiga adalah menentukan the one thing, atau satu hal utama. Dari sekian banyak tindakan yang sudah kamu kategorikan di atas kertas, pilih satu saja tugas yang paling berdampak besar hari ini. Jika kamu hanya bisa menyelesaikan satu hal ini sebelum hari berakhir, apakah kamu akan merasa puas? Pindahkan semua fokusmu pada satu titik terang ini. Dengan hanya membawa satu tugas ini kembali ke atas meja kerja mentalmu yang sekarang sudah bersih, kamu memberikan seluruh daya komputasi otakmu pada satu masalah tersebut. Tidak ada lagi puluhan tab yang terbuka di latar belakang. Tidak ada lagi energi yang terbuang untuk mengingat hal-hal lain di luar tugas utamamu. Rasakan perbedaan sensasinya. Ketika RAM mentalmu sudah benar-benar bersih, kecemasan perlahan memudar dan digantikan oleh ketenangan yang sangat mendalam. Pikiranmu yang sebelumnya seperti lautan badai, penuh ombak tinggi dan awan mendung gelap, kini berubah menjadi danau yang tenang dengan pantulan langit biru yang cerah. Stres yang selama ini membebanimu sebagian besar bukanlah karena banyaknya beban pekerjaan, melainkan karena kebingungan dan kurangnya kejernihan mental tentang dari mana harus memulai langkah pertama. Dengan melakukan eksternalisasi, kamu telah mengambil alih kembali kendali penuh atas sistem operasimu sendiri. Kamu kembali menjadi tuan atas pikiranmu, bukan budak dari ingatan-ingatan yang berlarian tak tentu arah. Dalam keadaan mental yang jernih inilah, kamu bisa mencapai apa yang disebut oleh psikolog Mihaly Csikszentmihalyi sebagai flow state atau kondisi mengalir. Waktu akan terasa melambat, fokusmu menjadi tajam bagai sinar laser, dan pekerjaan yang rumit terasa mengalir begitu saja dari tanganmu tanpa perlawanan. Kamu tidak lagi merasa memaksakan diri untuk bekerja. Produktivitas tidak lagi diukur dari seberapa sibuk kamu terlihat di mata orang lain, melainkan dari seberapa dalam dan bermakna hasil kerjamu. Pekerjaan yang sebelumnya memakan waktu berjam-jam saat otakmu penuh, kini bisa diselesaikan dengan brilian dan kreatif hanya dalam waktu yang sangat singkat, karena seluruh kapasitas eksekutifmu bekerja secara sinkron tanpa hambatan. Penting untuk diingat bahwa membersihkan RAM mental bukanlah sesuatu yang hanya kamu lakukan satu kali saat kamu sedang mengalami krisis stres berat. Jadikan tindakan ini sebagai rutinitas kebersihan mental harianmu. Sama seperti kamu menyikat gigi setiap hari untuk mencegah gigi berlubang, kamu juga harus melakukan brain dump setiap hari untuk mencegah pikiran menjadi buntu.
Banyak orang sukses melakukannya di pagi hari sambil menikmati secangkir kopi hangat untuk merencanakan hari dengan jernih. Ada juga yang lebih suka melakukannya di malam hari sebelum tidur agar mereka bisa melepaskan semua beban pikiran dan tertidur dengan lelap tanpa memikirkan tumpukan pekerjaan esok hari. Temukan ritme yang paling cocok untuk gaya hidupmu. Kesimpulannya, merasa selalu sibuk tidak selalu berarti kamu benar-benar produktif. Terkadang, rasa sibuk yang menyiksa itu hanyalah tanda bahwa sistem operasi mentalmu sedang butuh di-restart. Berhentilah mencoba menyimpan semua masalah dan informasi di dalam kepalamu. Otakmu adalah mesin pencipta ide yang sangat luar biasa, maka berikan ia ruang bernapas yang sangat ia butuhkan untuk berkreasi. Mulailah hari ini juga. Ambil selembar kertas kosong, tumpahkan seluruh pikiranmu, bersihkan meja kerja mentalmu, dan temukan kembali kedamaian serta fokus tajam yang selama ini tertutup oleh kebisingan informasi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan, dan selamat menikmati ruang baru yang jernih dan damai di dalam pikiranmu.